Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema melepaskan sikap berhak di era digital. Bacaan terambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara, hari ini kita hidup di era yang luar biasa. Dengan sekali sentuh layar ponsel, kita bisa memesan makanan, memesan transportasi, bahkan berbelanja dari rumah. Semuanya tersedia instan sesuai keinginan kita. Namun, tanpa kita sadari, budaya everything on demand atau segalanya terpenuhi sesuai permintaan telah merasuki cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kita mulai membawa sikap konsumeris ke dalam iman, mengharapkan Tuhan melayani kita, bukan sebaliknya kita yang melayani Tuhan. Untuk kepentingan renungan kali ini, mari kita dalami teks bacaan kita Ayub 38 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau seperti laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Beritahukanlah jika engkau tahu. Siapakah yang menetapkan ukurannya? Tentulah engkau tahu. Atau siapakah yang merentangkan tali pengukur di atasnya? Atas apakah pangkal tiang-tiangnya diletakkan? Atau siapakah yang memasang batu penjurunya ketika bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai? Sebelum melanjutkan, mari kita lihat latar belakang Ayub terlebih dahulu. Ayub adalah orang yang saleh, kaya, dan diberkati. Namun dalam sekejap, dia kehilangan segalanya. Kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Yang menarik, selama 37 pasal, Ayub dan sahabat-sahabatnya berdebat tentang mengapa hal buruk menimpa orang baik. Ayub merasa berhak mendapat penjelasan dari Tuhan. Dia bahkan berani, dalam tanda kutip, menggugat Tuhan, menuntut keadilan. Ketika Tuhan akhirnya berbicara dalam pasal 38, dia tidak menjawab pertanyaan mengapa yang ditanyakan Ayub. Sebaliknya Tuhan mengajukan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang membuka mata Ayub tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Tuhan tidak memberikan penjelasan, tetapi pewahyuan tentang kemuliaan dan kedaulatan Tuhan. Dikatakan Tuhan berbicara dari dalam badai. Itu merujuk kepada simbol kekuasaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Badai dalam budaya timur, khususnya budaya timur tengah kuno, melambangkan kehadiran ilahi yang dahsyat. Tuhan tidak datang dengan lembut memenuhi tuntutan Ayub, tetapi dengan otoritas yang tak terbantahkan. Mari kita coba aplikasikan kisah tadi ke dalam situasi di mana kita hidup, yaitu di era digital. Di era digital ini kita hidup dalam budaya konsumerisme, yaitu cenderung melahirkan gaya rohani iman yang instan. Di era digital, kita terbiasa dengan kepuasan instan. Amazon Prime memberikan barang dalam sehari. Netflix menyediakan hiburan tanpa batas. Google menjawab pertanyaan dalam detik. Tanpa sadar kita membawa ekspektasi, harapan yang sama pada Tuhan.
Kita berdoa seperti memesan di aplikasi. Tuhan, saya mau kesembuhan sekarang. Tuhan, saya mau pekerjaan minggu ini. Tuhan, saya mau jodoh bulan ini. Ketika itu tidak terkabul sesuai dengan rentang waktu, timeline atau jadwal waktu kita kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Era digital juga membawa banjir informasi, termasuk segala macam jenis hoax. Kita menjadi terbiasa memilih informasi yang sesuai selera kita, menciptakan sesuatu yang disebut echo chamber atau ruang gema yang memperkuat bias kita. Bahayanya kita mulai memperlakukan Tuhan seperti algoritma media sosial. Kita hanya ingin mendengar apa yang menyenangkan telinga kita. Seperti Ayub yang menuntut penjelasan sesuai logika manusia. Kita sering menolak kebenaran Tuhan, kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin Tuhan yang politically correct menurut standar zaman ini. Kita ingin Tuhan yang sesuai selera zaman, yang hanya berbicara hal-hal yang berkenan di hati kita. Kita ingin Tuhan yang tidak pernah menyinggung perasaan kita, yang selalu mengatakan apa yang kita ingin dengar. Kita ingin Tuhan yang berkompromi dengan standar dunia, bukan lagi Tuhan yang berdaulat dengan kebenaran absolut. Di era digital ini, khusus di Indonesia, kita menyaksikan polarisasi politik yang tajam. Media sosial memperkuat perpecahan dan algoritma yang memicu emosi. Dalam kondisi seperti ini, mudah sekali kita menjadikan Tuhan sebagai cheerleader untuk pandangan politik kita. Mudah sekali kita menjadikan Tuhan sebagai tim sukses untuk pandangan politik kita. Mudah sekali kita mengharapkan Tuhan selalu memihak dan mendukung pandangan politik kita. Kita berdoa minta Tuhan menghukum lawan politik, berharap calon yang kita dukung itu menang, seolah Tuhan wajib memihak kita. Ini adalah bentuk lain dari apa yang disebut dengan sense of entitlement, merasa Tuhan harus sejalan dengan preferensi politik kita. Bagaimana seharusnya sikap yang benar dalam menghadap Tuhan? Mari kita belajar. Belajar dari Ayub, sikap yang benar. Mengakui keterbatasan kita. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan Tuhan, Ayub sadar betapa kecilnya dia. Dalam Ayub 42 ayat 3, dia berkata, Aku telah membicarakan hal-hal yang tidak kufahami, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Di era digital yang membuat kita merasa serba tahu, kita perlu kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kita. Google bisa menjawab apa dan bagaimana, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa yang terdalam tentang kehidupan. Ayub tidak pernah mendapat jawaban langsung mengapa dia menderita. Tetapi dia menemukan sesuatu yang lebih besar, Tuhan yang layak disembah, terlepas dari pemahaman kita. Dalam Ayub 42 ayat 5 dia berkata, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah iman yang dewasa. Menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, bukan karena kita memahami semua rencana-rencananya, tetapi karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dalam budaya konsumeris, rasa syukur sering bersyarat. Terima kasih Tuhan karena telah memberi aku A, B, dan C. Tetapi Ayub mengajarkan rasa syukur yang tidak bergantung pada keadaan.
Bahkan di tengah penderitaan, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 1 ayat 21. Inilah sikap dan tindak bersyukur tanpa syarat. Sekarang tindakan apa yang harus kita lakukan? Pertama, detox digital spiritual. Luangkan waktu rutin tanpa gadget sehingga tersedia waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Biarkan hati kita diam di hadapan Tuhan tanpa tuntutan, tanpa ekspektasi. Seperti fact check atau cek fakta berita hoax. Kita perlu fact check. Kita perlu cek fakta keinginan dan doa kita. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah doa kita selaras dengan kehendak Tuhan? Atau hanya refleksi ego kita saja? Hal yang ketiga, belajarlah berdoa seperti Yesus di Getsemani. Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Ini bukan pasrah yang kalah, tetapi penyerahan yang penuh iman. Saudara-saudara, kita hidup di era yang luar biasa, tetapi juga berbahaya secara spiritual. Era digital memberi kita banyak kemudahan, tetapi juga bisa mengikis kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari Ayub. Datang pada Tuhan bukan sebagai konsumen yang menuntut pelayanan prima dengan daftar komplain yang panjang, tetapi sebagai ciptaan yang mengagumi pencipta dan mata yang penuh takjub. Juga kita datang kepada Tuhan bukan sebagai jaksa yang menggugat, yang menuntut pertanggung jawab dengan dalil-dalil hukum manusia, tetapi sebaliknya sebagai anak yang percaya pada kebijaksanaan Bapa, meski tidak selalu kita memahami cara kerja Allah Bapa. Ayub mengajarkan kita bahwa hubungan sejati dengan Tuhan bukan transaksional. Aku berbuat baik, maka engkau harus memberkati. Hubungan kita harus disifatkan sebagai relasional. Aku menyembahmu karena engkau layak disembah apapun keadaanku. Inilah perbedaan mendasar antara agama konsumeris dan iman yang otentik. Di tengah riuhnya dunia digital yang tak pernah sepi notifikasi, politik yang memecah belah dengan narasi-narasi kebencian, dan konsumerisme yang mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan sekali klik, marilah kita kembali pada keheningan yang kudus. Keheningan bukan berarti kekosongan, melainkan ruang di mana jiwa kita bisa bernapas, tempat hati yang lelah menemukan peristirahatan sejati. Dalam keheningan itu, kita belajar mendengar suara Tuhan. Suara yang lembut dan halus. Suara Tuhan bukan dari trending topik Twitter, bukan dari berita viral yang memancing emosi, tetapi dari kedalaman firman-Nya yang hidup. Disitulah kita mendengar suara Tuhan. Dari dalam badai kehidupan, kita mengingatkan bahwa Dia di tengah badai yang mengerikan, Dia tetap berdaulat walau dunia terasa kacau balau. Lebih penting lagi, Allah peduli terhadap Anda dan saya. Amin. Doa, mari kita berdoa bersama. Allah yang maha agung dan berdaulat, setelah mendengar firman-Mu, ampuni dosa-dosa kami pada masa lalu. Kalau kami datang kepadamu sebagai orang yang berhak untuk dikabulkan doa permintaan kami sesuai keinginan kami. Ajar kami untuk datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui akan segala anugerah-Mu yang mengatasi segala ketidaklayakan kami. Terima kasih untuk karunia keselamatan. Terima kasih untuk hidup kekal. Terima kasih untuk pengangkatan supaya anak-anak-Mu dalam Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini ya Bapa, kami datang mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, saudara-saudara yang dalam pencobaan. Beri pertolongan dan beri kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Ini bukan tuntutan, tetapi permohonan dan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Terima kasih sudah pendengar untuk mengikuti renungan rohani kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.